dari GNP yang besar itu kita bisa lihat nih, ya, kekuatan daya belinya. Ya. Jadi ini 10 negara, ya, yang memiliki daya beli yang cukup tinggi. Ya. Ada Luxembourg, ada Switzerland, ada Amerika, ada Denmark, ada Singapura, ada Jepang, ada Norwegia, Belgia, Hong Kong, serta Austria. Ya. Dari 10 negara ini pun juga kita bisa melihat nih, ya, negara-negara tersebut merupakan 10 besar dari negara-negara yang GNP per kapitanya itu juga besar. Nah, berikutnya untuk selain eh, pendapatan, nah ini kita juga bisa melihat dari populasi. Ya. Berikut merupakan 5 negara terbanyak populasinya di dunia. Ya. Dari 5 negara ini kita bisa melihat populasi tertingginya di Cina dan juga India, 1 miliar orang di India dan 1,2 miliar orang di Cina. Di mana per tahunnya itu eh, bisa memiliki ini, ya, pertumbuhannya begitu luar biasa. Kita bisa melihat perbedaan pendapatan, ya, GNP per kapitanya, ya, itu di Amerika itu yang paling besar pendapatannya 27,3%. Jadi dari populasi dan pendapatan, ya, itu pun Amerika itu yang lumayan besar. Perkembangan ekonomi dan pemasaran, ya, apakah pemasaran punya peranan penting dalam perkembangan suatu negara? Ya. Apakah pemasaran hanya sesuai diterapkan pada kondisi yang ada di negara maju? Jawabannya adalah proses pemasaran yang dipusatkan pada sumber daya organisasi dalam lingkungan kesempatan adalah suatu proses dari keterkaitan yang universal. Ya. Jadi pemasaran itu erat kaitannya dengan ekonomi. Ya. Jadi semakin kita bisa melakukan pemasaran dengan cara menarik atau membuat orang itu bisa membeli produk kita, ya, maka perekonomian juga akan semakin naik pula. Ya. Semakin kita bisa melakukan segmentasi dari proses atau dari produk tersebut, maka kita akan menyumbang juga ekonomi, ya, membuat ekonomi itu semakin bergerak dengan cepat, semakin berkembang. Tentunya antara eh, ekonomi dan pemasaran ada yang namanya neraca pembayaran. Ya. Jadi neraca pembayaran adalah suatu catatan dari semua transaksi ekonomi antar penduduk dari suatu negara. Adanya catatan rekening modal, investasi langsung jangka panjang, investasi portofolio, investasi jangka pendek dan aliran modal jangka panjang, catatan rekening giro, perdagangan barang dan jasa, hadiah, hadiah khusus, masyarakat umum yang melakukan transaksi antar negara. Nah, ini pun juga bisa dipakai sebagai pertimbangan. Ya. Apakah di negara tersebut memiliki arus uang yang besar. Ya. Jadi pola perdagangan saat ini di 50 tahun terakhir ternyata perdagangan dunia tumbuh lebih cepat dari produksi. Ya. 5 negara eksportir terbesar itu adalah Amerika, Jerman, Jepang, Cina, dan juga Prancis.
negara importir terbesar itu adalah Amerika, Jerman, Jepang, Inggris, dan juga Prancis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya ternyata negara-negara yang melakukan ekspor itu juga melakukan impor. Nah, contohnya apa? Jadi eh, pertumbuhan perdagangan itu lebih besar dari produksi. Itu maksudnya gini. Nah, ketika eh, Amerika itu punya produk nih, ya, pengen dijual ke luar negeri. Mereka pun ada yang produksi sendiri. Nah, untuk bahan bakunya itu ada yang dari Amerika sendiri atau dari luar Amerika. Adapun beberapa produk itu yang bahan bakunya dari luar negeri, diproduksi di luar negeri tapi dimereki dengan produk Amerika. Itu pun juga ada yang seperti itu. Ya, maka kenapa kok perdagangan itu lebih tinggi daripada produksinya? Hmm. Karena barang satu barang yang harusnya dari produsen ke konsumen langsung itu masih ada proses yang lain. Seperti itu. Sektor yang paling cepat pertumbuhannya dalam perdagangan dunia itu adalah perdagangan jasa. Ya. Karena memang produksinya itu berupa kemampuan. Di tahun 1994, Amerika Serikat mengekspor jasanya sebesar 195 miliar dolar. Dolar, ya kan? Luar biasa. Jadi produk jasa ini adalah produk yang menarik, yang dalam tanda kutip itu HPP-nya tidak terlihat. Ya. Kesimpulannya adalah lingkungan ekonomi adalah faktor penentu utama dari potensi pasar dan kesempatan global. Ekonomi dunia dapat dikategorikan dalam sistem kapitalis, sistem sosialis, dan sistem campuran. Untuk banyak produk, indikator potensi pasar yang paling utama adalah pendapatan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya eh, lingkungan ekonomi yang berkembang itu sangat mempengaruhi dari potensi pasar dan kesempatan global. Maksudnya apa? Ketika di dunia ini terjadi contohnya pandemi kemarin ya COVID-19 ya COVID-19 itu pun keadaan ekonomi itu terguncang ya. Kenapa demikian? Karena memang eh, adanya pandemi itu mempengaruhi dari eh, orang itu mau mengeluarkan uang itu masih takut. Ya. Karena dalam tanda kutip itu potensi terjadinya chaos, terjadi adanya eh, ekonomi yang kurang stabil. Ya. Sehingga apa? Sehingga banyak uang yang ditahan di bank ataupun di rumah yang tidak dibelanjakan. Sehingga apa? Sehingga membuat ekonomi itu akan terhenti. Ya. Karena ekonomi itu bisa dikatakan baik ketika ada banyak perdagangan di sana, ada perputaran uang di sana. Hmm. Sehingga apa? Sehingga ya itu ketika lingkungan ekonomi itu stabil, maka potensi pasarnya itu juga akan menjadi lebih besar. Kesempatan orang untuk beli produk kita pun juga akan semakin besar. Hmm. Dan tentunya ada tiga sistem ekonomi yang biasa dipakai oleh banyak negara. Itu tadi sistem kapitalis, di mana pemerintah itu mengendalikan seluruh produk produksi, ya, baik apa yang harus diproduksi, apa yang harus dijual, itu pun pemerintah mengaturnya. Atau sistem sosialis, di mana pemerintah itu hanya mengawasi untuk proses perdagangan itu dikembalikan kepada produsen dan konsumen. Serta sistem campuran, di mana ada produk yang dikendalikan oleh pemerintah, ada produk yang dibebaskan.
Ya, dan yang terakhir adalah cara menentukan ya, negara tersebut itu memiliki potensi penjualannya tinggi atau tidak itu adalah dari pendapatan. Ya. Semakin tinggi pendapatan penduduk di satu negara, semakin besar potensi mereka untuk membeli produk kita. Tuh. Ya, itu teman-teman. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Materinya Pak. Oke, siap. Nah, itu teman-teman. Jadi eh, yang pengen saya tekankan di sini bahwasanya ketika kita pengen melakukan ekspor ataupun melakukan perdagangan, itu yang terpenting adalah kita tahu dulu. Ya, yang pertama adalah keadaan atau potensi pasar ya, dari satu negara atau satu tempat tersebut. Yang kedua adalah daya beli. Ya, itu sangat penting sekali daya beli. Jadi percuma kita menawarkan sisir kepada orang yang tidak punya rambut. Nah, istilahnya seperti itu. Ya kan, itu kan hal yang eh, kurang apa ya, paradoksnya seperti itu. Jadi kita tawarkan kepada orang yang tepat. Nah, istilahnya ketika kita punya barang nih, barangnya berkualitas, harganya mahal, kita tawarkan kepada orang yang kemampuan belinya kurang. Maka mereka, dia akan tertarik saja, oh saya sangat suka dengan barang ini, tetapi mereka tidak beli. Ya, sebenarnya seperti itu. Maka kita harus menawarkan kepada orang yang tepat. Kita harus tahu dulu, oh backgroundnya orangnya mampu nih beli. Dia juga butuh, dia juga suka. Nah, maka kan kita akan lebih mudah di dalam proses menjual atau melakukan pemasaran. Ya, itu mungkin teman-teman untuk hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhir cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.